Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Ramadhani, mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 masa kepemimpinan, yaitu pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa al-Tamimi merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa pemerintahan beliau yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar membuat kebijakan umum seperti yang pertama, menyelesaikan persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, yang memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai dengan perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Yang kedua yaitu melaksanakan kebijakan pembagian tanah seperti yang diterapkan oleh Rasulullah. Seperti hanya Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar Siddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, beliau juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat secara keseluruhan. Yang ketiga, kebijakan Khalifah Abu Bakar Siddiq yaitu keakuratan dan ketelitian dalam menghitung zakat. Dan yang keempat adalah mendistribusikan harta Baitul Mal dengan prinsip kesamarataan. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dan dengan sahabat yang kemudian, antara sahabat dan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurut beliau, dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya. Sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan demikian, selama pemerintahan Abu Bakar Siddiq, harta Baitul Mal tidak menumpuk dalam jangka panjang yang lama karena beliau langsung mendistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam bendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan agreement and agreed supply yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk menjaga terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam, Abu Bakar bermusyawarah dengan para pemuka sahabat tentang calon penggantinya. Dan berdasarkan hasil musyawarah tersebut, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah, dan juga ia memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, yaitu komandan orang-orang yang beriman. Salah satu kebijakan beliau dalam masa pemerintahannya adalah pendirian lembaga Baitul Mal. Pembangunan Baitul Mal yaitu dilatar belakangi oleh kedatangan sahabat Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Namun dalam kebijakannya,
Khalifah Umar tidak langsung menghabiskan sekaligus, melainkan dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada. Bahkan diantara disediakan dana cadangan dan sebagai tindak lanjut pada tahun yang sama, bangunan lembaga Baitul Mal pertama didirikan di Madinah sebagai pusatnya dan diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di ibu kota provinsi lainnya. Dan untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen. Yang pertama yaitu Departemen Pelayanan Militer yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Dan yang kedua yaitu Departemen Kehakiman dan Eksekutif maksud saya. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan para pejabat eksekutif. Dan yang ketiga yaitu Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya seperti guru dan juru dakwah. Dan yang keempat yaitu Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Yang kedua, kebijakan beliau adalah masalah kepemilikan tanah. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan secara damai atau melalui peperangan. Dalam memperlakukan tanah-tanah takluk, karena Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, melainkan membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Mayoritas sumber pemasukan pajak al-kharaj berasal dari daerah bekas kerajaan Romawi dan Sassanid atau Persia, dan hal ini membutuhkan suatu sistem administrasi yang terperinci untuk penafsiran, pengumpulan dan pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari pajak tanah-tanah tersebut. Dan yang ketiga, dalam kebijakan di bidang zakat, para gubernur pengumpulan zakat dan pendistribusian kepada fakir miskin serta budak, dan jika terdapat surplus, sisanya tersebut disimpan di Baitul Mal. Dan yang ketiga, ada perbedaan versi menurut tingkat ukurannya. Urs yang ditetapkan Khalifah Umar, tingkat ukuran yang paling umum digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dhimmi, dan 10% untuk kafir harbi, dengan asumsi harga barang melebihi dari 200 dirham. Urs dibebankan kepada suatu barang yang hanya sekali dalam setahun. Dan yang kelima, pemasukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu berasal dari sedekah dari non muslim. Bani Taghlib merupakan suku Arab Kristen yang seluruh kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Khalifah Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah memilih membayar sedekah. Nu'man bin Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh, dan seharusnya keberanian mereka dalam perang menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan mengadakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda. Mata uang. Pada masa Nabi dan sepanjang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenalkan di Jazirah Arab seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham. Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara pada masa Khalifah Umar. Seperti disinggung di muka, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut mengalami perubahan
pada masa Umar. Pada saat itu pendapatan meningkat tajam dan Baitul Mal didirikan secara permanen di pusat ibu kota dan beberapa ibu kota provinsi. Pada Khalifah Umar mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi 4, yaitu pertama pendapatan dari zakat dan urs. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada 8 asnaf seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Dan yang kedua, pendapatan kum dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin dan untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, di perjalanan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Khalifah Umar dalam melihat hal tersebut segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan. Yang ketiga yaitu khoroj, fat, jizyah dan urs atau pajak perdagangan dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya. Yang keempat, terakhir yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemelihara anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya. Baik, yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Kritus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transosania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandaria. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Ia melakukan pembuatan saluran air dan pembangunan jalan-jalan, pembangunan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengembangkan jalur perdagangan. Khalifah Utsman juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Umayyah sehingga berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Dalam hal ini, pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara keamanan dan memelihara angkatan laut tersebut. Untuk pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan dan meningkatkan dana pensiun dan pembangunan beberapa wilayah taklukan baru, negara yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Sebagai jumlah pemasukan kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat 2 kali lipat, yakni 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar. Memasuki 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan di berbagai kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang banyak menguntungkan keluarganya, dan hal ini menimbulkan benih-benih kekecewaan yang mendalam bagi sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya pada masa ini pemerintahannya lebih banyak diwarnai oleh kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. Yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah diangkat menjadi khalifah oleh segenap kaum muslimin,
Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan seperti memberhentikan pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yang hanya berlangsung 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan dari Tolhah, Zubair bin Awam, dan Aisyah yang menuntut kematian Khalifah Utsman bin Affan. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkan beliau menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang pada saat itu dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawarij, di mana golongan Khawarij itu adalah mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merasa kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang Siffin. Selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, untuk memungut zakat terhadap sayuran segar yang biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahan beliau Ali bin Abi Thalib, prinsip utama yang diterapkan dari pemerataan distribusi uang rakyat yang telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan yang baru. Cara ini mungkin solusi terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Demikian presentasi video dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada masukan-masukan tolong ditulis di kolom komentar. Hormat saya Ahmad Rizky Al-Badani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.